Bab 471, Kesombongan 3. Nama, Battle Emperor Penulis, Ao Tian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Luo Yugang yang sangat terkenal itu tidak pernah menyangka Xiao Yu akan mengucapkan kata seperti itu, seolah-olah dia ditampar dengan keras. Yang lain juga menatap Xiao Yu dengan tatapan aneh. Tampaknya dia sangat terkejut dengan jawaban ini, dan bahkan mengira bahwa dia melakukannya dengan sengaja, untuk membuat Luo Yugang jelek, karena reputasi Luo Yugang memang tidak kecil. Kenapa? Kamu terkenal, tapi aku benar-benar mendengarnya untuk pertama kalinya. Xiao Yu berkata dengan enggan, dia belum pernah mendengar nama Luo Yugang, dan hanya bisa menebak bahwa itu pasti bakat keluarga Luo. Hei, saudara Xie sangat bangga, bagaimana kamu tahu namaku? Luo Yugang berkata dengan senyum di wajahnya. Xiao Yu terdiam, menatap Yaking, dan bertanya, apakah dia terkenal? Gagal, Yaking tidak bisa menahan tawa, dan berkata dalam hatinya, mungkin hanya kamu yang tidak peduli dengan orang ini, dan tidak mengherankan bahwa generasi muda yang dapat membuat Xiao Yu mengingat hanya beberapa orang. Sekarang dia mencari generasi berikutnya. Bahkan karakter yang lebih tua sekalipun, secara alami tidak akan memperhatikan tuan dari generasi muda. Luo Yugang, tuan pertama dari generasi muda keluarga Luo, 3 tahun lalu, satu orang menerobos Gunung Tianyu dan menyapu 18 pencuri Tianyi. Sejak saat itu, dia lahir. Sejak tahun itu, dia telah melakukan total 63 pertempuran, semuanya dia menangkan dan tidak pernah menggunakan dukungan dari keluarga Luo. Dia tumbuh dengan kekuatannya sendiri. Pertempuran yang paling menarik perhatian adalah pada bulan Oktober tahun lalu. Dia bertemu dengan tahanan nomor 1 yang dicari di daratan Wachena dan bertemu dengan puncak Tianshan. Di bawah pengawasan ribuan tentara bayaran, mereka mengalahkan Wachena hanya dengan satu tangan, dan berteriak serta menghancurkan 4 senjata King Kong milik Wachena, dan menaklukkannya. Sejak saat itu, mereka telah kembali ke keluarga Luo, bersatu kembali selama 3 bulan, dan muncul lagi. Mengalahkan perpisahan Xiao, tuan muda pertama dari keluarga Xiao, mengejar perpisahan Xiao sejauh 3.000 mil, dan bertemu dengan seorang master tingkat Tianwang yang melakukan perjalanan keluar dari keluarga Zheng. Di bawah pengejaran dan pembunuhan master tingkat Tianwang ini, dia tidak hanya mati, tetapi juga mempelajari Luo keluarga Luo telah mencapai tingkatan Raja Surgawi, dan kemudian mempraktikkan keterampilan bertarung tubuh ini. Dapat dianggap sebagai tuan muda paling populer di Wuhanwan, bisik Yaking. Suaranya tidak keras, tetapi pemandangannya tenang dan semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka yang masih sedikit aneh dengan Luo Yugang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan mereka dan melihat Luo Yugang, terutama beberapa kata terakhir Yaking. Mereka dapat bertahan dari pengejaran para master kelas Raja Surgawi dan mempelajari keterampilan bertarung teratas. Orang ini bakatnya juga luar biasa. Itu hanya nama kecil, tidak seharusnya disebutkan di hadapan tiran gila itu. Luo Yugang berkata demikian, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa dia bangga dengan penampilannya. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, jika tebakanku benar, siapa di antara master surgawi dari keluarga Zheng yang seharusnya terluka parah? Baiklah, jangan pikir kamu tidak bisa melakukannya sendiri, ejek Raderu. Dia secara pribadi mempelajari kekuatan Kai Teras, salah satu dari 4 penjaga suci sekte Teratai Hitam, yang terluka parah. Xiao Yu tidak percaya bahwa dia bisa hidup di tengah pengejaran Master Surgawi. Kurasa kakak Luo lebih mengerti. Xiao Yu berkata dengan ringan. Ini masih benar. Begitu ini terjadi, tentu saja semua pihak tidak mempercayainya, terutama orang-orang kuat tingkat Uranus yang telah menyelidiki secara langsung sebelum mereka tahu bahwa orang kuat tingkat Uranus Zhengjia telah menderita kerugian dengan Warcraft tingkat Uranus. Dia terluka parah, terutama kaki kirinya tampaknya patah. Kemudian, pembangkit tenaga listrik kelas Raja keluarga Zheng juga mengatakan yang sebenarnya. Dia terluka parah dan hanya bisa mengerahkan 50% dari kekuatannya. Yaking tertawa, melihat semua orang telah mengatakannya. Luo Yugang berkata, ya, dia terluka parah, tetapi saya Luo Yugang hanyalah pelangi. Ladreu berkata, tingkat pelangi mampu melarikan diri di depan master tingkat Raja Surgawi yang terluka, dan itu pasti layak dihafal untuk sementara waktu. Luo Yugang layak menjadi pemimpin generasi muda. Tidak seperti beberapa orang, dia hanya memulai dengan orang-orang yang lebih rendah darinya. Dia juga mengejek orang lain, bodoh dan bodoh. Petik 2.
Bahkan para bangsawan yang telah dihalangi oleh Xiao Yu juga menunjukkan kelegaan. Catatan kakak Xie sangat berguna dan dapat menghalangi generasiku, tetapi di hadapan kakak Luo, aku benar-benar kalah. Naaru juga mengangguk. Xiao Yu tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Kakak Xie, jangan pedulikan, kamu hanya belum pernah menemuinya. Jika kamu pernah menemuinya, mungkin lebih baik dan tidak dikenal. Luo Yugang berkata sambil tersenyum. Kurasa dia akan bertemu, aku khawatir itu akan dipotong menjadi 18, haha. Raderu tertawa. Xiao Yu menutup telinga terhadap kata-kata mereka. Namun, Yaking tidak ingin diremehkan oleh Xiao Yu dan berkata, 1 bulan yang lalu, ibu kota Raja Api, salah satu dari 4 penjaga suci teratai hitam, Kai Teras dan Gu Jiangxian memimpin 12 guru suci. Lebih dari selusin guru tingkat pelangi mengepung istana Adipati Agung Kerajaan Api, Kai Teras dan guru agama suci Bailian bertempur. 4 dari guru ke-12 diblokir, dan Gu Jiangxian memimpin 8 guru. Dengan lebih dari 30 guru tingkat pelangi, mereka memasuki istana Adipati Agung, mengalahkan 4 guru istana Adipati Agung, bertemu Xiao Yu, dan semuanya dibunuh oleh salah satu dari mereka. Terjebak di cabang teratai api teratai hitam, 1 orang dapat membunuh Cateras yang terluka, 4 kekuatan paling suci, ditambah Souls, Gou, Del, dan kemudian melakukan pencarian gila-gilaan dengan teratai hitam. Enron pergi dan mencapai Kaisar Sila. Petik 2. Aku tidak percaya, Radero mengerutkan kening. Trudeau, Katelas adalah salah satu dari 4 orang suci teratai hitam. Semua mata tertuju pada Yun Feng. Sebagai seorang pria teratai hitam, dia paling jelas, tetapi Yun Feng mengangguk sedikit. Sejauh yang aku tahu, tampaknya keempat penjaga suci dari agama teratai hitam semuanya adalah Raja Surgawi. Seorang bangsawan berbisik, dan semua orang mendengarnya. Xiao Yu menanggapinya dengan enteng. Baginya, ini sama sekali tidak berarti. Semua yang aku katakan, benar atau tidak, harus jelas bagi Yun Feng. Meskipun masalah itu sengaja diblokir oleh agama suci Bailian, aku pikir itu akan segera menyebar ke seluruh benua. Kata Yaking, saudara Yu. Luo Yugang menatap Yun Feng. Yun Feng tersenyum pahit, semuanya benar. Diam, sangat tenang, semua orang belum. Luo Yugang mampu melarikan diri dari hidupnya di bawah pengejaran dan pembunuhan seorang Master Raja Surga, dan dia telah mengembangkan keterampilan fisik yang luar biasa seperti menginjak angin dan mengejar listrik. Namun, dalam sekejap mata, Xiao Yu datang ke pertemuan itu dengan 1 pisau. Membunuh seorang raja besar yang kuat, 4 guru paling suci. Dibandingkan dengan keduanya, itu benar-benar dunia yang berbeda. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah mempercayainya, teriak Raderu. Katelas pasti sedang dalam proses kematian. Kalau tidak itu akan tergantung pada bagaimana dia bisa membunuh Raja Surgawi. Yun Feng berkata, aku juga meragukan ini. Banyak orang melihat situasi ini dan memandang Xiao Yu dengan bingung. Secara alami tidak mungkin bagi Kai Teras untuk menjadi tahap yang mandek. Luka-lukanya hanya bisa dikatakan terluka parah, tetapi dia 100.000 mil jauhnya dari kematian. Kalau tidak, Xiao Yu tidak begitu sengsara pada saat itu, dan lengan kirinya serta kaki kanannya terputus. Sejauh ini sudah pulih sepenuhnya. Aku bilang tidak, apakah kamu mempercayainya? Xiao Yu menghentikan Yaking dan bertanya sebagai gantinya. Tentu saja aku tidak percaya. Ladreo mengejek, karena kau tidak memiliki kualifikasi itu, jangan katakan bahwa Raja Surgawi itu kuat, bahkan aku dapat membunuhmu dengan 3 cara. Luo Yugang tertawa, aku tidak percaya. Yun Feng juga berkata, aku tidak percaya. Sambil mengangkat bahu, Xiao Yu berkata, karena kau tidak percaya, tanyakan padaku apa yang sedang kau lakukan. Dengan kata lain, itu berarti Kai Teras memiliki paling banyak 10% atau 20% kekuatan saat itu, bahkan tidak cukup. Jika aku bertemu, aku dapat dengan mudah membunuhnya. Luo Yugang berkata dengan bibir. Yun Feng mengejek, tidak heran masalah ini akan sengaja diblokir oleh agama suci Bailian, dan perasaannya seperti ini. Jika tidak, aku khawatir agama suci Bailian telah berkhotbah. Mereka mencoba untuk menyenangkanmu, haha memang, hanya beberapa orang, seperti Xiao Yu, yang tahu tentang hal itu. Bahkan jika mereka mengatakan itu tidak terjadi, apakah ada yang percaya? Tidak mungkin untuk percaya, jadi Xiao Yu bijaksana untuk memilih untuk tidak berdebat. Selain itu, apakah ada gunanya berdebat? Tidak ada artinya.
Mengapa kamu tidak membiarkanku mengatakannya? Yaking sangat tertekan. Dia bahkan tidak bisa melihat orang lain meremehkan Xiao Yu, terutama ironi membalikkan fakta, yang membuatnya tak tertahankan. Xiao Yu tertawa, apakah masuk akal? Bahkan jika mereka yakin, paling-paling, itu untuk Wu Han dan Zheng Xiao untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mengetahui bahwa aku sudah mati. Itu tidak ada hubungannya denganku, hanya sesaat. Ayolah, setelah mendengar apa yang dikatakannya, Yaking memikirkannya, dan itu benar. Dengan kemampuan Xiao Yu, dia telah mengalahkan Wu Dongtian dan Zheng Batian, yang membuat perhatian Wu Han dan Zheng Xiao kepadanya meningkat hingga batasnya. Tetapi jika sekarang dia dapat membunuh Master Tianwang, meskipun dia terluka, dia masih bisa membunuh Xiao Yu dengan cara apapun. Ini tidak baik untuk Xiao Yu. Yaking berkata dengan keras, aku tidak bisa menuruti kemunafikan mereka. Itu konyol. Aku tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi aku ingin berpikir apa yang dipikirkan orang lain begitu konyol. Petik 2. Mengapa adikku harus marah pada mereka? Bagaimanapun, setiap orang harus bermain game di Sila Emperor, dan mereka akan segera tahu betapa hebatnya Kakak Xie. Ling Yuner tertawa, aku percaya Kakak Xie akan mengejutkan mereka. Dagu, dalam pikiran Yuner, Kakak Xie adalah yang terbaik. Bocah bunga kecil, gumam Yaking. Ling Yuner sedikit tersipu dan menolak untuk mengatakan, kakak sangat baik. Pada saat ini, sebuah pengarahan datang dari luar. Disinilah pangeran keempat Solotner. Setelah mendengar nama ini, semua orang bersemangat. Kuncinya adalah Luo Yugang, Yu Yunfeng dan yang lainnya. Misi mereka adalah untuk mendekati Tuan Liu dari keluarga Rhodes, dan keluarga Rhodes mendukung keempat pangeran Solot. Nah, boleh mengikuti Tuan dari keluarga Liu. Tentu saja, keluarga Liu tidak tertarik pada siapa yang akan menjadi kaisar kekaisaran Sila, jadi meskipun keluarga Rhodes mendukung keempat pangeran, mereka tidak mewakili keluarga Liu. Saudara Xie, yang memiliki karakter berkepala dua adalah pangeran keempat Solotner, yang berusia 30-an. Ibu mertuanya berasal dari keluarga Rhodes. Ling Yuner berbisik, ikuti yang di sebelah kiri Solotner adalah Gren, yang, bersama dengan Qi Luo, disebut yang terkuat dari generasi muda keluarga Rhodes, yang cukup bagus. Xiao Yu melirik mereka berdua. Yang lain tampaknya berada dalam posisi yang buruk. Anda lihat bahwa Solotner sangat sopan padanya, dan pergi bersamanya, jangan pernah melangkah. Ling Yuner menggelengkan kepalanya. Itu pasti Liu Long, tuan muda dari keluarga Liu. Yaking berbisik, menurut informasi kami, keluarga Liu kali ini datang dari Liu Jie yang lebih tua, ayah dari Yan Lingwu. Dia akan mengamati secara rahasia dan mengajukan pertanyaan, dan Liu Long adalah wakilnya dan akan menyampaikan beberapa makna Liu Jie. Xiao Yu tertawa, keluarga Liu benar-benar mengerikan. Ternyata menjadi masalah. Hei, tampaknya mereka juga menganggap diri mereka sebagai keluarga terbesar ke-8 di zaman kuno. Yaking berkata dengan sungguh-sungguh, ini sudah benar. Baru 1 bulan yang lalu, setelah Liu Jie, seorang raja perang, meninggalkan keluarga Liu, beberapa musuh keluarga Liu datang ke pintu. Zheng Xiao juga ingin secara diam-diam memaksa keluarga Liu untuk berlindung pada mereka. Tanpa diduga, keluarga Liu berdiri dengan 2 tuan tingkat raja perang. 7 keluarga kuno besar kami, setiap keluarga hanya 3 atau 4 tuan tingkat raja perang. Keluarga Liu dapat mengalahkan 3 orang, dan mereka telah ditakdirkan untuk menjadi keluarga kuno terbesar ke-8. Petik 2. Begitu kuat, Xiao Yu juga terkejut. Kelas Raja Perang adalah yang paling kuat kecuali kelas Raja Perang. Tidak ada seorang pun dari kelas Raja Perang saat ini. Paling banyak, ada seorang Master Gothic Riechet yang merupakan Raja Perang setengah. Keluarga Liu memiliki 3 orang. Lalu jelas ada 3 atau 4 orang dalam 7 keluarga anti keluarga kuno. Dalam perhitungan ini, kekuatan 8 keluarga anti keluarga kuno benar-benar mengerikan. 4 saudara ada di sini, silakan duduk. Cakari, Pangeran ke-6, tertawa. Pangeran ke-4 Solotner tersenyum sedikit dan berkata, biarkan saudara Liu Long duduk. Saya hanya seorang warga sipil, bagaimana saya bisa duduk di depan begitu banyak bangsawan? Liu Long tersenyum acuh tak acuh, tetapi berdiri diam, melirik banyak orang, berhenti di wajah Luo Yugang dan Yu Yunfeng, mengangguk sedikit. Akhirnya, matanya tertuju pada Xiao Yu, bagaimana dengan Xiao Yu, saudara Xie? Petik 2. Saya Xiao Yu,
apa yang diajarkan saudara Liu Long? Kata Xiaoyu. Liu Long memberikan sebuah ritual dan berkata, pertama-tama, atas nama para tetua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara saya atas anugerah penyelamatan nyawanya kepada saudara perempuan saya Yan Lingwu. Xiaoyu tersenyum pahit. Di mana ucapan terima kasih ini? Jelas bahwa semua orang menunjuk jarinya padanya. Kali ini, para penguasa dari tiga pihak mengirim penguasa Dewa Tiga Warna ke Kaisar Sila. Apa tujuannya? Tidak lebih dari untuk memenangkan keluarga Liu, dan keluarga Liu membuat pernyataan publik seperti itu sehingga mereka tidak ingin Zheng Xiao dan Wu Han berpikir bahwa keluarga Liu benar-benar telah dilemparkan ke dalam formasi. Dalam hal ini, mereka pasti akan memukulnya dengan sekuat tenaga, dan bahkan mungkin menyerang bersama. Itu jelas bukan yang ingin dilihat Xiaoyu. Anda harus tahu bahwa ini bukanlah konfrontasi antara generasi muda, termasuk karakter yang lebih tua, dan para master generasi sebelumnya, master tingkat Uranus, telah datang ke sini, dan banyak dari mereka adalah pria yang lebih unggul. Begitu mereka bergabung, Xiaoyu pasti tidak akan mampu bersaing. Tolong juga minta saudara Liu untuk kembali. Dan memberitahu yang lebih tua bahwa saudari Yan dalam bahaya pada saat itu karena musuh sedang mencari saya dan secara tidak sengaja bertabrakan dengan saudari Yan, jadi masalahnya tidak dapat dikatakan baik. Kata Xiaoyu. Ada kilatan cahaya di mata Liu Long, dan dia menyeringai, saya akan dengan jujur memberitahu kata-kata saudara Xie yang lebih tua. Terima kasih, kata Xiaoyu. Liu Long kembali ke keluarga Rhodes. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyu, Yaking bergumam, mengapa kamu mengatakan itu? Saya tidak ingin menjadi sasaran kritik sejak awal, kata Xiaoyu. Tetapi mengapa Liu Jie melakukan ini? Bukankah dia mendorongmu ke dalam lubang api di depan? Di sana-sini ada ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan Yan Lingwu, jelas, kata Yaking dengan marah. Xiaoyu tertawa, secara khusus, mari kita lihat perkembangan selanjutnya. Saya pikir Yan Lingwu adalah mutiara telapak tangan Liu Jie, dan itu juga merupakan objek pelatihan utama keluarga Liu. Mereka seharusnya memiliki makna mendalam lainnya, jika tidak, setidaknya Yan Ling dalam hal menari, mereka tidak dapat menjelaskannya. Petik 2. Yaking berkata, dari situlah asalnya. Sejauh yang saya tahu, kepribadian Yan Lingwu sangat keras kepala, dan keluhannya jelas. Keluarga Liu melatihnya sebagai master kedua Gothic Rie. Hah, benarkah? Xiaoyu terkejut, lalu mengangguk, itu benar-benar mungkin, dia dan saya tinggal di kota Tizan selama beberapa bulan, dan dia dan saudari Xian, Yulan Ruo, Zhen Wang, Bingge, Shao Jie dan yang lainnya membuat perbandingan. Tampaknya dia harus sedikit lebih kuat. Saya khawatir hanya bakat Li Chaofeng dalam menciptakan keterampilan bertarung yang dapat dibandingkan dengan bakat kultivasinya. Petik 2. Itu sangat kuat, kata Yaking dalam bahasa roh. Ini bahkan lebih jelas lagi. Kata-kata Liu Jie seharusnya memiliki makna mendalam lainnya. Xiaoyu menyentuh hidungnya dan bergumam, apa artinya? Setelah memikirkannya, Xiaoyu tidak memikirkan artinya. Ketiganya berhenti memikirkannya, dan malah fokus menonton pokok bahasan dari apa yang disebut perjamuan ini. Lagi pula, tidak mungkin mengundang semua orang ke pesta begitu saja. Situasi telah berubah sejak kedatangan keempat Pangeran Solotner. Para bangsawan dibagi menjadi dua kelompok dan berkumpul di sebelah Pangeran ke-6 Cakari dan Pangeran ke-4 Solotner. Mereka berbicara dan tertawa, sementara Luo Yugang dan Yu Yunfeng selalu bercanda dengan Liu Long dengan dalih sesekali. Melirik Xiaoyu, salah satunya adalah tentang pembunuhan Xiaoyu terhadap Keteras. Kedua orang itu berkata dengan lantang bahwa Keteras sedang sekarat. Xiaoyu hanya menambahkan pedang, tetapi di sini dia menyebarkan betapa kuatnya dia. Artinya, tidak butuh waktu lama bagi Pangeran ke-15 Kekara untuk tiba. Pangeran ke-15, Kekara, akan jauh lebih muda. Dia tampak seperti berusia 22 tahun. Dia berwatak panjang dan memiliki kostum bangsawan putih, yang sangat mematikan bagi wanita. Dia berjalan dengan cepat, Xiaoyu sekilas tahu bahwa kultivasinya benar-benar tidak rendah, dan dia seharusnya telah mencapai alam bumi. Di belakang kecala ada dua tuan muda. Salah satunya adalah Gu Jungang, cucu Gu Yunying, yang telah memilih dalam keluarga Zheng dari teratai hitam, dan telah bertempur dengan Yu Yunfeng dan Xiaoyu di kota Wang Yue. Yang di sebelah Gu Jungang adalah pembunuh jenius Zhao Xuanting dari keluarga asasin keluarga Zhao. Dikabarkan bahwa dia mulai membunuh pada usia 8 tahun.
Setelah lebih dari 10 tahun berlatih, dia memiliki kemampuan untuk menjadi sehebat asasin dan dia cukup cakap. Luar biasa, sebelum kita datang, dia membunuh 3 guru paling suci. Yaking memperkenalkan, mata si Aoyu beralih ke orang ini. Zhao Xuanting ini, segera melahirkan reaksi, menoleh untuk menghadapi mata si Aoyu, dan hawa dingin melintas di wajahnya yang dingin, yang tampaknya memiliki tantangan yang kuat untuk si Aoyu asteris. Tidak mudah. Aku hanya bisa melihat diriku sendiri dengan mataku. Memang bakat yang langka dalam pembunuhan. Xie Aoyu mencibir. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah dia berani berjalan di bawah sinar matahari. Dia berbau tidak sedap dan mengaku sebagai pembunuh yang berjalan di bawah sinar matahari. Kata Yaking. Xie Aoyu tersenyum dan berkata, pembunuh di bawah sinar matahari tidak begitu baik. Semua orang sudah saling bertemu. Pangeran ke-15, Kekara, duduk di sebelah pangeran keempat, Soloturna. Ini merupakan pendirian kuartet, tetapi si Aoyu, hanya mereka bertiga, tampak kesepian dan terlantar. Jumlah pangeran ke-6 Cakari paling banyak. Saudara Xie, Gu Jungang itu telah menatapmu sepanjang waktu. Ling Yuner berbisik. Xie Aoyu melirik Gu Jungang dan terkekeh, jangan khawatir tentang dia, orang ini seperti Yu Yunfeng, sulit untuk menjadi lawan dan tidak layak mendapat perhatian. Ling Yuner tertawa dan berkata, saya khawatir hanya saudara Xie yang berani mengatakan ini. Jika Anda mengubah orang lain, yang tidak berani memperhatikan mereka, saudara Xie benar-benar hebat. Kentut kuda poni, Yaking berbisik di telinga Ling Yun. Mengapa saudari King selalu menggertakku? Teriak Ling Yuner. Yaking terkikik dan tidak menjelaskan. Keceriaan dua wanita cantik yang tak tertandingi itu langsung menarik perhatian banyak pria. Anda harus tahu bahwa mereka berdua adalah wanita yang menakjubkan dan cantik dengan kepribadian yang berbeda. Semangat Ling Yuner seperti peri, tetapi dia memiliki gaya semua orang. Kedua temperamen itu lembut, membentuk cita rasa feminin yang unik. Yaking lebih tinggi dan lebih tinggi dari pria biasa. Yurong Junmei, terutama sepasang kaki yang indah selalu menarik. Meskipun tidak benar-benar diolah oleh Xie Aoyu, dia telah menunjukkan tampilan wanita yang dewasa. Sebaliknya, kedua wanita itu menjadi pusat perhatian. Banyak orang diam-diam menonton dari waktu ke waktu, dan bahkan menatap Xie Aoyu dengan mata cemburu dan iri, tidak sabar untuk menggantikannya. Saya dapat membayangkan dia membunuh satu orang dengan menunjuk dan membunuh seorang markis, tetapi tidak ada yang menunjukkan ekspresi yang menggantikannya. Kalian, semuanya, Pangeran ke-6, Cakari, memimpin dan berbicara lebih dulu. Suara diskusi asli menjadi tenang. Semua orang menatapnya. Kakak ke-6, jika Anda mengundang kami untuk datang kali ini, mari kita katakan sesuatu dengan cepat. Masih ada sesuatu yang harus dilakukan untuk saudara, dan saudara Liu Long juga memiliki satu hal untuk diumumkan. Kata Pangeran keempat Solotner, ketika dia mengatakan bahwa Liu Long memiliki sesuatu untuk diumumkan, Xie Aoyu, Luo Yugang, Yu Yunfeng, Gu Jungang, Zhao Xuanting dan yang lainnya semua memandang Liu Long. Bagi mereka, Liu Long adalah kuncinya. Pangeran ke-6 Cakari mengerutkan kening, tampaknya sangat tidak puas dengan maksud Pangeran keempat Solotner untuk merebut kekuasaan. Dia berkata dengan ringan, kali ini kalian diundang, yang satu untuk berkumpul, yang lain adalah tentang ungu. Aku ingin membahas hal-hal yang berkaitan dengan kamar dagang. Mendengar ini, wajah Ling Yun Kiao penuh dengan kemarahan. Xie Aoyu mengulurkan tangan dan memegang tangan giok Ling Yun, tersenyum sedikit. Ling Yuner juga dengan kuat memegang tangan Xie Aoyu. Jika Xie Aoyu muncul, aku khawatir perjamuan ini tidak hanya akan diasuransikan oleh kamar dagang valet, tetapi bahkan dia mungkin dalam bahaya. 6 pangeran, datanglah untuk membahas kamar dagang valet kita, tetapi apakah kita pernah setuju? Xie Aoyu dengan paksa menatap Pangeran ke-6 Cakari dan berkata dengan ringan. Pangeran ke-6 Cakari berkata, masalah ini adalah sesuatu yang pernah kami dan kamar dagang valet alami di masa lalu, dan saya juga ingin berterima kasih kepada saudara Xie karena tidak ikut campur. Lebih baik tidak ikut campur denganku. Xie Aoyu tertawa. Pangeran ke-6-nya yang bodoh, Cakari, hampir membalikkan badannya, tidak memberinya muka sedikit pun. Apa masalahnya, kau ikut campur? Tidak lebih dari sekadar beruntung bertemu dengan seorang master tingkat Uranus yang menakjubkan dan berpikir betapa kuat dan konyolnya dirimu, Radu dari keluarga Slo mengejek. Xie Aoyu sangat lucu. Pria ini berbicara dengan sangat baik.
Awalnya dia terluka parah, kemudian mengalami periode stasis. Sekarang saatnya untuk bernapas. Aku bertanya-tanya apakah dia akan mati sebentar lagi. Libatkan, bisakah kau mengubah segalanya? Luo Yugang cemberut. Kakak King jangan impulsif dan lihat apa yang akan mereka lakukan. Xiao Yu menghentikan amarah Ya King, dia melihatnya sambil tersenyum dan berkata, katakanlah saja, begitu kamu membuat permintaan yang berlebihan, aku harap kamu masih bisa berbicara seperti ini di bawah kepalan tanganku. Semua orang menyadari perubahan suasana ketika mereka kembali diam. Semua orang tahu bahwa gerakan Kaisar ke-6 dan yang lainnya diarahkan ke kamar dagang ungu. Jelas mereka siap untuk membagi kamar dagang ungu. Mereka sudah punya ide ini sejak lama, tetapi Bibi Ling Yun juga bahwa sang putri masih hidup hari ini, dan mereka agak takut. Sekarang setelah sang putri meninggal, mereka tidak lagi takut, tetapi kemunculan Xiao Yu membuat segalanya tidak begitu mudah. Suasana yang tertekan membuat semua orang merasa tercekik. Keluarga Liu Liulong menyaksikan dengan dingin, seolah-olah seorang pengamat sedang menyaksikan semua ini. Semua orang tahu bahwa kamar dagang valet dapat berkembang hingga ke titik seperti sekarang. Kita semua telah memberikan kontribusi besar. Tanpa kita mengirimkan para master untuk melindungi, kamar dagang valet mungkin telah tersapu oleh para penjahat. Pangeran ke-6 Cakari berkata perlahan. Ketika Ling Yuner mendengarnya, wajah kecilnya tiba-tiba menjadi hijau dan tubuhnya gemetar. Itu benar, aku setuju dengan kata-kata kakak ke-6. Pangeran ke-4 Solotner mengangguk. Bagaimana kamar dagang valet dapat berdiri di ibu kota jika kita tidak menunggu bantuan? Pangeran ke-15, Kekara, tersenyum acuh tak acuh dan tidak berbicara. Ling Yuner menahan amarah dan keluhannya dan berkata, aku tidak tahu bagaimana kalian dapat membantu kami di kamar dagang valet. Berani bertanya, semua orang yang telah membantu kami adalah guru yang dikirim oleh bibiku, dan mereka yang memiliki ide untuk kamar dagang valet kami adalah orang macam apa, jangan terlalu banyak menipu orang. Presiden Ling Yuner, jangan berpikir bahwa kalian mengandalkan siapapun, jadi berani berbicara kepada kami seperti ini. Cakari, Pangeran ke-6, berkata dengan dingin. Kalian, tubuh Ling Yun yang halus bergetar. Dia merasa sangat dirugikan. Kamar dagang valet selalu dibagi-bagi oleh orang-orang ini jika tidak diurus oleh bibinya. Sekarang dia masih ingin membagi kamar dagang valet. Yuner, jangan marah. Xiao Yu terkekeh dan menoleh untuk melihat Pangeran ke-6 Cakari. Karena kalian begitu, hati-hati. Terhadap kamar dagang valet, bagaimana kalian ingin kamar dagang valet membalasnya? Dia akan menganggap serius kata, hati-hati. Siapapun yang hadir bukanlah yang paling cerdas, dan mereka merasakan hawa dingin menjalar dari tubuh Xiao Yu. Yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak mengencangkan pakaian mereka, seolah-olah mereka bisa lebih hangat. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata Pangeran ke-6 Cakari, dan sudut matanya menyapu Luo Yugang dan Yu Yunfeng, dan melanjutkan, saya tidak memiliki banyak persyaratan, hanya kamar dagang valet yang akan membayar kita apa yang telah kita bayarkan. Bagaimanapun, kita ini banyak untuk melindungi kamar dagang valet. Baiklah, kalau begitu, 5 juta koin emas. Petik 2. Berapa 5 juta? Saya pikir setidaknya 10 juta akan dibutuhkan. Raderu berkata dengan dingin. Jangan lupa, hari ini mereka juga melukai Rostok. Ini akan membutuhkan setidaknya 5 juta koin emas untuk mengganti rugi. Ling Yuner mengatupkan gigi peraknya dan tidak berbicara. Nafsu makannya tidak sedikit. Pandangan Xiao Yu tertuju pada Pangeran ke-4 Solotner lagi. Menurut keempat pangeran, berapa banyak koin emas yang harus kita keluarkan untuk memberimu hadiah? Pangeran ke-4 Solotner tertawa, aku tidak tertarik dengan koin emas, jadi mengapa kau tidak memberiku rumput jiwa malam roh es yang dikumpulkan oleh kamar dagang valet sebagai hadiah? Ling Yuner tiba-tiba berdiri, kau, berapa harga rumput jiwa malam roh es ini? Xiao Yu menekan Ling Yuner dan bertanya, harta yang tak ternilai. Ling Yuner menggertakkan giginya. Ini adalah yang ditinggalkan ayahku. Dia mengatakan bahwa benda ini memiliki pengaruh penting pada keluarga kita dan tidak boleh diserahkan. Xiao Yu mengangguk dan berkata, begitu. Dia menatap Pangeran ke-15 Kekara lagi, aku tidak tahu apa yang Pangeran ke-15 ingin kita ganti rugi. Pangeran ke-15 Kekara tersenyum dan berkata, aku tidak pernah membantu kamar dagang valet. Bagaimana aku memenuhi syarat untuk diberi hadiah? Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Dengan pernyataan ini,
baik Pangeran ke-6 Cakari maupun Pangeran ke-4 Solotner tercengang. Bahkan Xiao Yu pun terkejut. Pangeran ke-15 Kekara benar-benar menyerang. Sepertinya keluarga kerajaan tidak semuanya orang yang tidak tahu malu, dan ada orang yang mengerti benar dan salah. Xiao Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Apa maksud saudara Xie? Seru Pangeran ke-4 Solotner. Xiao Yu berkata, apakah kamu mengerti bahwa kamu adalah orang yang tidak tahu malu? Berbicara dengan sangat ceria, keempat Pangeran Solotner sangat marah sehingga dia menunjuk Xiao Yu dan berkata dengan marah, Aku. Yu Guang memandang Liu Long dari sudut matanya, tetapi melihat Liu Long yang Ruo tidak terdengar, saya terkejut. Dia juga melihat sikap Liu Long, jadi dia melihat sikap keluarga Liu. Sekarang Liu Long tidak mengungkapkannya, membuatnya menyadari bahwa keluarga Rhodes mendukungnya tetapi hanya mewakili keluarganya sendiri, yang tidak berarti keluarga Liu juga mendukungnya dan tidak bisa tidak merasa putus asa. Apakah saya mengatakan salah? Xiao Yu berkata dengan dingin, Yuner, ayo kita lakukan. Dengan anggukan berat, Ling Yuner berdiri dan berkata dengan marah, Yang Mulia 4, beranikah kau bertanya tuan-tuan mana yang telah kau kirim untuk melindungi konvoi kamar dagang kita? Ling Yuner, kata Pangeran ke-4 Solotner, apakah kau bertanya padaku? Ya, aku hanya bertanya padamu. Ling Yuner mendapat dukungan Xiao Yu, dan dia tidak lagi takut. Sejak 3 tahun lalu, kamar dagang valetku telah menghadapi total 163 serangan dari konvoi, semuanya dikirim oleh bibiku. Para tuan dan kamar dagang valet melawan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi dari 163 serangan ini, menurut penyelidikan kami, 61 dilakukan oleh seorang pria bernama Green Willow Villa dari ibu kota kekaisaran. Semua orang tahu bahwa Villa Green Willow adalah villa milik keempat pangeran, dan berani bertanya kepada keempat pangeran, bagaimana kalian menjelaskannya. Keempat Pangeran Solotner menjadi pucat dan tidak mengatakan apa-apa. Ling Yuner menatap, Pangeran ke-6 Cakari lagi, Yang Mulia Pangeran ke-6, apa hubungan Xiao Ke denganmu? Dia adalah pengawal pangeran. Putra ke-6, Cakari, sangat muak dengan pertanyaan Ling Yuner. Namun melihat di mana Xiao Yu berada, dia menjawab dengan jujur. Lalu Xiao Ke memimpin para pria dan wanita untuk menyerang konvoi kami sebanyak 79 kali. Berani bertanya kepada Yang Mulia Pangeran ke-6, apakah ini ada hubungannya denganmu? Berani bertanya kepada Yang Mulia Pangeran ke-6, ini yang kau sebut bantuan kami ke kamar dagang valet? Ling Yuner melirik dingin ke Pangeran ke-15 Kekara, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Kekara tidak menganiaya lebih jauh. Kau telah menyerang kamar dagang kami tanpa malu-malu, dan kau bahkan telah mengatakan sesuatu untuk melindungi kami. Berani bertanya kepada Yang Mulia Pangeran ke-6, apakah ini tidak tahu malu atau hanya keadilan? Tolong jawab. Petik 2. Meskipun Xiao Yu tahu keluhan Ling Yun, dia tidak menyangka akan begitu marah. Tidak tahu malu, terjebak. Raderou tiba-tiba membanting meja, berdiri tiba-tiba, menunjuk Ling Yuner, bau asteris. Apakah kamu berbicara dengan Yang Mulia? Kamu tidak melihat apa yang kamu lakukan, Dalit. Yang Mulia melihat kamar dagangmu itu adalah berkahmu. Kamu tidak berterima kasih kepada Dade, dan kamu tidak jahat. Petik 2. Kamu terlalu suka menindas. Air mata memenuhi mata indah Ling Mei. Aku hanya terlalu banyak menindasmu. Raderou cemberut, aku memiliki kemampuan untuk membiarkan pengecutmu, yang jelas-jelas membunuh Master Raja yang sudah mati, tetapi mengatakan bahwa hanya Master yang terluka yang datang untuk memukulku apa. Xiao Yu menyeringai, aku tidak akan memukulmu. Haha, Rader tertawa keras. Sepertinya saudara Xie juga memiliki nama pengetahuan diri. Luo Yugang tertawa, mengetahui bahwa kamu telah membunuh Catras bukanlah apa yang kamu katakan. Kamu tahu itu bukan lawanmu, jadi tolong jujurlah padaku, Ladreo mengejek. Xiao Yu menatapnya dengan ringan, aku tidak akan memukulmu, karena aku ingin membunuhmu. Jika angin dingin menyapu istana Pangeran ke-6, semua orang merasakan penurunan suhu yang tiba-tiba. Bahkan Liu Long, yang sedang menahan penonton, memandang Xiao Yu dengan bodoh. Kau ingin membunuhku, hanya karena kau ingin membunuhku. Haha, Raderu tertawa keras seolah-olah dia mendengar lelucon terbesar. Suaranya menghina, dengan ejekan yang kuat. Pendahulu Ladru, jika kau merasa telah mengajari Xiao Yu, jika kau memiliki bagian asteris, maka berikanlah padaku. Luo Yugang harus memberitahuku, aku Luo Yugang dapat hidup dari master kelas Raja Surgawi. Itu sama sekali bukan ketenaran. Luo Yugang dengan bangga berkata,
dan Xiaoyu hanya membual dengan satu mulut dan membanggakan dirinya sendiri. Tidak, tidak, tidak. Radero melambaikan tangan. Itu hanya anak kecil yang tidak bisa berdiri di atas meja. Jika ada anak laki-laki Lauro, tolong biarkan aku membersihkannya. Keduanya bahkan berebut untuk mengajari Xiaoyu. Tampaknya di mata mereka, Xiaoyu sama sekali tidak layak disebut. Terlalu sombong, kata Yaking dengan marah. Xiaoyu berkata sambil tersenyum, jika kalian berdua dalam masalah, sebaiknya kalian melakukannya bersama-sama, agar tidak membuang-buang waktuku. Pernyataan ini bahkan lebih sombong. Sebenarnya meminta mereka untuk bergabung untuk bertarung. Aku tidak tahu bocah yang berada di atas langit. Raderus menepuk meja dan berdiri, berputar-putar dari langit seperti burung besar selama seminggu. Dengan momentum kecemburuannya, tinjunya menghantam dan menghancurkan langit. Itu bagus. Ini cukup untuk mengajari Xiaoyu. Luo Yugang dan Yu Yunfeng tertawa. Tembakan guru yang paling suci, kekuatannya jelas tidak sebanding dengan guru pelangi, dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Begitu Rader menembak, dia merasakan kesombongannya. Xiaoyu menatap dengan dingin. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya melihatnya seperti itu, sampai tinju Ladru jatuh, Xiaoyu kemudian tiba-tiba meninju, dan tembakannya adalah balongkuan. Boom! Kedua tinju itu saling beradu, dan kekuatan dahsyat pun berhamburan kemana-mana. Orang-orang di sekitar menjadi frustrasi. Raderu terbalik di udara dan mendarat dengan kokoh di tanah, sementara Xiaoyu berdiri diam dan tetap acuh tak acuh. Mereka bertarung satu demi satu, dan mereka tidak menang. Dengan kemampuan ini, lucu sekali berbicara liar tentang membunuh Raja Surga. Ladreu menunjuk Xiaoyu, dengan bangga berkata, aku baru saja menggunakan 50% kekuatanku, dan aku bisa memaksamu untuk menggunakan yang terbaik. Nah, sekarang aku akan menggunakan 60% kekuatanku untuk mengakhirimu. 50%. Xiaoyu diam-diam geli, pria ini benar-benar mengira dia benar. Kamu menggunakan 50% kekuatanmu, tetapi aku hanya menggunakannya lebih dari 30%. Aku bahkan mengatakan bahwa aku telah mencoba yang terbaik. Sombong sekali. Ketika dia menyerang lagi, kecepatan Raderou tiba-tiba bertambah cepat, dan dia tiba-tiba meninju dada Xiaoyu seperti hantu, dan medan udara yang terbentuk oleh serangan berantai itu mengguncang tanah. Siapakah House of the Dragon Fish? Xiaoyu tidak membuang-buang waktu dengannya, meninju seperti kilat, dan seekor T-Rex besar melintas di belakangnya. Oh, pukulan ini menghantam tinju Raderu lagi. Hanya dengan satu klik, Ladreu mengerang kaget, dan mengambil lebih dari 10 langkah untuk mendapatkan kembali tubuhnya. Wajahnya biru, putih, dan merah, hampir menyemburkan darah. Lanjutkan, Xiaoyu mengulurkan jari telunjuk kanannya dan berdetak. Raderou berkata dengan marah, nak, aku tidak akan menahan kekuatanku lagi, kamu akan mati. Tangannya berkedip dingin, mengeluarkan pedang panjang yang tajam dari cincin luar angkasa, menggerakkannya dengan lembut dan bilahnya bergetar. Suara mendengung berubah menjadi topeng dingin kecil bagi Xiaoyu. Arus dingin yang sedingin es menunjukkan bahwa Ladreu seperti es. Kakak Luo, kakak Yu, Radu tampaknya tidak memiliki keuntungan. Cakari, pangeran ke-6, mengerutkan kening. Hanya pendahulu Ladreu yang ingin mengambil Xiaoyu hanya ketika dia sekarat dengan Chatras, dan dia menebusnya. Yang mulia benar-benar berpikir betapa kuatnya dia. Luo Yugang berkata dengan nada mengejek, jika dia bertemu dengan tuan dari keluarga Zheng yang kutemui saat itu, aku khawatir dia akan mati. Yu Yunfeng mengangguk dan berkata, ya, bagaimana mungkin Tuan Uranus menjadi apa yang bisa kita lawan sekarang? Dia hanya membual, tetapi berlebihan. Bahkan Trul mengangguk setuju dengan mereka. Hanya pangeran ke-6, Cakari, yang berkedip, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Kakak Liu, menurut pendapatmu, siapa yang bisa mengalahkan mereka berdua? Sorotena, pangeran ke-4, bertanya pada Liu Long. Liu Long tersenyum acuh tak acuh, tiran Xiaoyu. Mengapa kakak Liu berpikir Xiaoyu akan menang? Grande dari keluarga Rhodes bertanya. Intuisi, Liu Long tertawa. Grun tertawa, instingku mengatakan Xiaoyu akan kalah, dan itu tetap saja kegagalan. Bagaimanapun, Radu adalah guru yang paling suci, bagaimana dia bisa bersaing? Xiaoyu menutup telinga terhadap pembicaraan orang lain, tetapi hanya menatap pedang panjang yang tajam itu dengan acuh tak acuh. Perisai yang rusak.
Xiao Yu dengan cepat mengenakan sarung tangan penguasa. Dia sangat sombong, tetapi tidak sombong. Sarung tangan penguasa ada di tangannya. Mengapa takut dengan apa yang disebut senjata? Dia menggosok tangannya ke pisau, dan memenggal kepalanya di pedang yang tajam. Pengadilan kematian. Radero melihat bahwa Xiao Yu benar-benar menyerang pedang tajamnya dengan tangannya. Dia tidak bisa menahan amarah dan merasakan rasa malu. Dia adalah yang paling menjanjikan dari generasi kedua, meskipun pedang di tangannya tidak sebaik gigitan naga listrik ungu Trude, tetapi itu juga merupakan senjata suci, sangat tajam. Dia dengan ganas mengubah pedang yang bergetar menjadi cahaya dingin, dan memotongnya dari telapak tangan Xiao Yu. Mematahkan perisai adalah teknik bertarung yang kuat yang menggunakan penghancuran pertahanan lawan. Kekuatan teknik bertarung ini dapat dikatakan sangat mengerikan. Berbicara tentang kekuatan penghancur, itu mungkin tidak lebih baik daripada tinju naga dan pisau terbang tak terbatas. Rasio, tetapi penghancuran argumen atau garis, terutama penghancuran kekuatan pertahanan, jelas merupakan yang terkuat. Satu tangan dan satu pedang bertemu sekaligus. Kapan? Benturan logam terdengar. Artefak Asia yang tajam itu dipantulkan kembali oleh Xiao Yu, dan bahkan Radero terkejut untuk mundur 3 langkah. Dia belum menstabilkan tubuhnya, dan Xiao Yu ketakutan. Melambaikan tangan lagi dan memotong. Masih hancur. Radero terlambat untuk menghindar, dan pedang tajam yang melihat senjata suci ini tidak dapat melukai Xiao Yu, apalagi menggunakan tubuhnya untuk melawan, dia buru-buru menyilangkan pedang di depannya. Dang dang dang, Xiao Yu memotong 13 pisau tangan dalam sekejap mata, dan setiap pisau tangan memotong titik yang sama di pedang tajam itu, memotongnya dengan bunyi retakan. Naladru mundur 13 langkah berturut-turut. Setiap kali aku melangkah mundur, jejak kaki yang dalam tertinggal di tanah, lengannya mati rasa karena gemetar, dan ada lonjakan di dadanya. Organ-organ dalamnya tampak hancur, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Hancurkan! Xiao Yu mengangkat tangannya dan menebas pisau tangan ke-14 itu. Klik, pedangnya dipotong oleh satu tangan, dan telapak tangannya digosokkan ke dada Radero, membawa cahaya, sementara Radero menjerit dan terbang keluar. Pas, Beijing kembali. Saya merekomendasikan buku fantasi murni ini, The Seven Immortals. Saya jamin bahwa penulisnya adalah orang yang sangat murni dengan sikap yang keras, dengan sarung tangan penguasa, dan mengandalkan kekuatan menghancurkan perisai, dia menebas segenggam artefak suci dan melukai Radero. Adegan seperti itu tiba-tiba mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Setelah mata semua orang berbalik ke tubuh Radero, mereka jatuh pada tubuh Xiao Yu. Terutama tangan Xiao Yu. Dia telah menggosok tangannya menjadi pisau, alih-alih menggunakan senjata apapun, dan tentu saja dia memiliki sarung tangan penguasa, tetapi bagaimanapun juga, sarung tangan penguasa adalah sarung tangan dengan perlindungan terbatas. Benar-benar mengecewakan. Xiao Yu menggelengkan kepalanya, penuh kekecewaan dengan Ladreu, seolah-olah dia mengira Ladreu begitu kuat. Kata-kata ini tidak hanya membuat wajah Radu merah dan merah, tetapi juga Treu, Luo Yugang, Yu Yunfeng, dan seterusnya, semuanya malu, seolah-olah mereka ditampar di depan umum. Mereka telah mencemooh Xiao Yu, berpikir bahwa Xiao Yu mengatakan semuanya itu cerita palsu, membanggakan diri sendiri, sekarang tidak apa-apa, dan diajarkan di depan umum. Memalukan, Radero, yang telah dipermalukan di depan umum sebagai orang yang tidak berguna, memelintir seluruh wajahnya. Dapat dikatakan bahwa di seluruh keluarga Sluo, 2 orang terutama dilatih. Satu adalah Treu, dan yang lainnya adalah Taraf Dru, yang memasuki alam suci di awal usia 30-an. Masa depan benar-benar tidak terbatas. Dapat dibayangkan bagaimana Radero diperlakukan, yang dalam keluarga Slow tidak menyanjungnya, dan dalam posisi keluarga Slow di Kekaisaran Silla, yang tidak menghormatinya, belum lagi dia dipermalukan oleh orang-orang yang menganggapnya tidak mampu. Dalam kemarahan, tubuh Radero berubah menjadi momentum yang agung. Orang-orang di sekitarnya yang menganiaya mundur, dan matanya diselimuti darah, tampak seperti mata ajaib, dan ada bau darah di sekujur tubuhnya. Jangan, Paman tenang, Trude tidak bisa menahan kepanikan ketika dia melihat ini. Belum lagi teknik haus darah yang dilakukan oleh Radero adalah teknik bertarung tabu, yang tidak hanya melukai tubuhnya dengan hebat, tetapi juga apakah dia dapat melukai Xiao Yu. Berkat penampilan berbakat Xiao Yu, True sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Xiao Yu sebelumnya. Cateras yang terluka jelas bukan tahap stagnasi. Dia dapat membunuh Kaiteras.
Efektivitas tempur Xiao Yu benar-benar menakjubkan. Dia awalnya mengatakan setelah itu, bunuh. Tapi dia tidak mengambil inisiatif untuk mengejar ketinggalan. Mengapa? Jelas biarkan diri Anda berdiri di atas sebuah kata. Sekarang Wu Diaotian, Zheng Batian, dan Xiao Yu berjuang untuk Kaisar Sila. Jika Xiao Yu terang-terangan membunuh Radu, tidak peduli bagaimana dia ingin melawan Xiao Yu, bagi nelayan Zheng Batian untuk mendapat untung, itu juga harus demikian. Jika tidak, prestise seni bela diri akan mendapat pukulan besar, terutama bagi para bangsawan yang tidak tahu situasi keluarga besar di zaman kuno, dan orang-orang di dalam keluarga Siluo. Hasilnya kemungkinan besar adalah hilangnya harapan bagi keluarga Wu. Lagi pula, bahkan orang-orang penting di mata mereka, seperti Radu, terbunuh, dan mereka tidak mengungkapkan pandangan mereka. Namun, jika memang begitu, jelas bahwa Zheng Batian akan mendapat manfaat darinya. Bagi Wu Diantian dan Xiao Yu, itu bukan sesuatu yang ingin mereka lihat. Sekarang Xiao Yu sengaja mengejek dan memprovokasi Radu, yang tidak lebih dari kata-kata aslinya, tetapi itu membuat Radu marah dan membuatnya mengambil inisiatif untuk menyerang lagi, dan kemudian dia bisa dibunuh, jadi tidak ada alasan untuk langit seni bela diri. Sungguh sempoa yang dalam. Ketika Treo mengomunikasikan ini, kepalanya berdengung, dan dia akhirnya mengerti bahwa Xiao Yu telah menghadapi ironi orang lain sebelumnya, jadi mengapa tidak membantah, tujuan awalnya ada di sini. Daripada membantah dengan mulutmu, lebih baik menggunakan tindakan nyata untuk mengekspresikannya. Siapa yang berani membunuh kelas suci dengan mudah? Dalam hal itu, Raderu tidak mati. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diizinkan Truler untuk muncul. Tidak mudah untuk mengetahui identitas Raderor di keluarga Slo. Bakat Rader sendiri adalah harapan keluarga Silo di masa depan. Paman, kembalilah. Treo mengulurkan tangan dan meraih Bok Rager, tetapi dia tidak bisa menangkapnya, hanya menarik lengan baju Rader. Radero yang marah mendorong haus darah hingga batasnya. Yang disebut teknik haus darah adalah sejenis teknik bertarung yang membakar darah dalam tubuh, merangsang kekuatan bertarung seseorang, dan mencapai efek kegilaan, tetapi dengan efek yang lebih besar, kekuatan yang lebih besar, dan efek samping yang lebih besar. Kejutan haus darah. Radero berubah menjadi cahaya darah merah dan menghantamnya dengan ganas. Awalnya, saya ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Radero, bagaimana mungkin Xiao Yu dari Liwei masih menyimpannya. Tinju naga dari tinju naga. Cahaya Tyrannosaurus Rex muncul dari dada dan perut Xiao Yu, dan langsung mengalir ke tangan kanannya, membuat tangan kanannya berwarna emas dan cerah, seolah-olah berubah menjadi cakar naga Tyrannosaurus. "Sie, ampunilah." Treo mengenali sekilas bahwa ini adalah keterampilan bertarung abadi Xiao Yu untuk mengalahkan banyak master di final kompetisi pemuda daratan. Baru saja menangkapnya, guncangan haus, darah Raderul, menggunakan tubuhnya sebagai senjata, berubah menjadi benturan dahsyat, ditambah dengan kekuatan paling sucinya, dapat menghancurkan sebuah bukit kecil. Boom! Xiao Yu mencengkeram leher Radu. Sebaliknya, guncangan haus darah Ladru gagal mengenai tubuh Xiao Yu karena alasan sederhana. Xiao Yu lebih dari 20 cm lebih tinggi dari Ladru, yang hanya 1,6 meter, dan lengannya secara alami lebih panjang. Klik, Xiao Yu mengerahkan sedikit tenaga, dan kemudian mendengar suara patah tulang. Lehernya terputus olehnya, dan mata Ladru hancur oleh Bloodthirsty. Sebuah ledakan tiba-tiba datang dari tubuhnya, tetapi darah meledak sebagai akibat dari Bloodthirsty. Tidak bisa mati lagi. Maaf, Anda seharusnya berbicara sebelum dia mulai. Xiao Yu menatap dingin ke arah Trull, tubuh itu masih untukmu. Dia melemparkan tubuh Radu dengan punggung tangan. Pernyataan ini memiliki ironi yang kuat, dan bahkan penghinaan bagi mereka. Trull tampak gemetar. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Xiao Yu, tetapi melihat Xiao Yu menghancurkan tubuh Radu ke Kaisar ke-6 Cakari, dan ketika dia begitu marah, dia hanya bisa berdiri dan menghalangi di depan Kaisar ke-6 Cakari. Mayat itu juga melindungi Cakari dari serangan. Oh, begitu dia menyentuh tubuh Ladru, Truth merasakan kekuatan luar biasa mengalir dari atas, tetapi itu adalah semangat juang Xiao Yu. Truth menghela nafas, kakinya ditekan ke bawah, dan kakinya hampir terbenam ke tanah batu biru. Tetapi bahkan saat itu, kekuatan itu masih mengguncangnya ke belakang. Hati-hati, berdiri di samping, Yu Yunfeng berbisik, dan dia juga melompat dari samping, mengulurkan tangan dan memegang bahu Tru, untuk membantunya menahan kekuatan itu. Luo Yugang juga melangkah keluar.
Dia menunjukkan angin dan kekuatan mengejar yang hanya bisa dikultivasikan oleh Raja Surgawi oleh keluarga Luo. Setelah sekejap, itu mencapai Xiaoyu, mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Xiaoyu. Datang dan serang Xiaoyu, dan balas dendam pada radu mengejar angin dan mengejar listrik, kecepatan tertinggi dan keterampilan bertarung tubuh. Ribuan tahun yang lalu, Ye Chaofeng, seorang ahli keterampilan bertarung yang hebat, meninjau semua keterampilan bertarung di dunia dan membaginya menjadi kekuatan. Di antara mereka, dalam hal keterampilan fisik, angin dan hujan tidak diragukan lagi yang paling kuat, dikenal sebagai keterampilan fisik tercepat, paling menakjubkan dan paling aneh teknik, yang diciptakan oleh Raja Angin dan Hujan di zaman kuno, sangat kuat. Tetapi pada saat itu, angin dan listrik tidak diciptakan oleh para master keluarga Luo. 100 tahun setelah kematian Ye Chaofeng, keluarga Luo muncul seorang penyihir tak tertandingi yang sebanding dengan Raja Badai pada tahun itu. Orang ini menyaksikan berbagai teknik pertarungan tubuh di dunia, butuh waktu 30 tahun, dan pada hari ketika dia memasuki tingkat bawah level Raja Surgawi, pencerahan mengejar teknik pertarungan listrik dan tubuh. Pada hari yang dikabarkan, orang tersebut mengandalkan teknik pertarungan tubuh ini melawan 3 master kelas Raja Surgawi, dengan kecepatan yang melampaui imajinasi. Mereka menang pada akhirnya, menciptakan reputasi yang terkenal di dunia dalam satu gerakan. Pada saat itu, tinggalkan pernyataan. Ye Chaofeng masih hidup, menilai kembali keterampilan pertarungan tubuhnya, angin kencang dan hujan, atau menginjak angin dan mengejar listrik, akan membuat Ye Chaofeng sakit kepala. Hari ini, Luo Yugang telah melakukan teknik menginjak angin dan mengejar listrik. Ketika tubuh bergerak, jika angin bertiup ke wajahnya, kuas menghilang, tetapi kecepatannya lebih cepat daripada angin, karena ia menginjak angin di bawah kakinya, dan ia dapat mengejar petir. Ini adalah angin untuk mengejar listrik, sangat cepat. Mata Xiaoyu menyipit. Penelitian Xiaoyu tentang angin dan hujan sangat mendalam. Ia benar-benar menyedihkan angin dan hujan pertama seperti cahaya dan listrik, dan angin dan kabut kedua seperti awan. Hanya masalah waktu, tetapi ia masih terkejut melihat kecepatan Luo Yugang pada pandangan pertama. Anda harus tahu bahwa Luo Yugang hanyalah level pelangi. Kecepatannya bahkan sedikit lebih cepat dari radar, yang berada tepat di bawah level paling suci, menunjukkan efek menakjubkan dari kecepatan dan pengejaran listrik. Xiaoyu melahirkan sebuah impuls. Mari kita bandingkan listrik seperti cahaya dan listrik pengejar angin untuk melihat mana yang lebih cepat karena listrik pengejar angin terlalu cepat. Dengan kecepatan absolut, Anda pasti akan kalah. Tawa Luo Yugang terdengar. Dia yakin dengan kecepatannya. Xiaoyu bersenandung dingin dan meraihnya dengan punggung tangannya. Dia meraih pergelangan tangan Luo Yugang. Dia ingin merasakan sendiri kecepatan dan kekuatan angin. Tertawa, Luo Yugang tersenyum mengejek, kecepatan maju sedikit berkurang, menghilang di depan Xiaoyu, membiarkan Xiaoyu meraih ruang. Kali ini hampir mencapai batasnya. Rao adalah kesedihan Xiaoyu, dan dia tidak bisa menahan teriakan. Tanpa jejak angin, Xiaoyu merasakan krisis yang kuat datang dari sisi kiri. Jelas, Luo Yugang telah mencapai sisi kirinya, tetapi dia menembak tanpa suara. Anda harus tahu bahwa tembakan seseorang pasti akan menimbulkan suara angin. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Bagaimana kekuatan dapat berfluktuasi tanpa menyebabkan udara berfluktuasi? Luo Yu ini baru saja menembak, tetapi tidak bersuara. Xiaoyu terkejut, dan dia tidak acuh. Dia mengambil setengah langkah ke depan, menggunakan kaki kanannya sebagai poros, dan berbalik ke sisi Luo Yugang. Kamu terlalu lambat, Luo Yugang mengejek. Tanpa memberi Xiaoyu kesempatan untuk menembak, Luo Yugang berbalik lagi dan pergi ke sisi Xiaoyu, juga melambaikan tangan ke leher Xiaoyu. Dengan kecepatan seperti itu, Xiaoyu menghela napas. Hanya penggunaan angin dan hujan yang dapat bersaing dengan treadmill ini. Anda harus tahu bahwa Xiaoyu belum menyadari niatnya, tetapi kecepatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakjubkan. Bahkan jika itu tidak berlaku, banyak guru suci tidak dapat menandingi kecepatannya. Setidaknya sejauh ini, ia menemukan bahwa Yulan Ruo, setelah kupu-kupu, benar-benar tidak dapat menemukan kecepatan tingkat paling suci untuk menangkapnya. Begitu ia melakukan angin dan hujan, ia hampir mengambil keuntungan absolut dengan kecepatan. Luo Yugang ini dapat memaksanya untuk menunjukkan angin dan hujan. Luo Yugang hanyalah pelangi. Mata Xiaoyu memancarkan kilatan cahaya,
dan ia ingin menggunakan angin dan hujan seperti listrik untuk menyerang Luo Yugang dengan kecepatan penuh. "Kakak Luo," seru. Tetapi itu adalah Yu Yunfeng. Ternyata Yu Yunfeng dan Treo telah bergabung dengan mayat Ladreu untuk menahan dampak dari kekuatan yang kuat, dan mengejutkan mereka ke belakang. Di belakang adalah putra ke-6 Cakari. Sebagai upaya terakhir, Luo Yugang keluar untuk membantu, dan tangan Luo Yugang sudah ketahuan dan harus ditarik kembali. Dia mencibir, "Ini keberuntunganmu." Kemudian dia berkibar dan datang ke-6 pangeran Caka seperti hantu. Di depannya, mengulurkan tangan dan menahan punggung Yunfeng. Guncangan dendam yang kuat itu kemudian diimbangi. Troll dan Yu Yunfeng jelek dan berwajah tegang, terutama Troll, yang terpana oleh guncangan dari 5 organ dalam, dan sejumlah kecil darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia terluka, tercela. Yu Yunfeng berkata dengan marah, "Kamu melakukan serangan diam-diam." Troll menatap Xiao Yu dengan dingin, dan berkata dengan agresif, "Saudara Xie, kamu telah membunuh orang-orang dari keluarga Siloku, dan sejak itu keluarga Siloku dan kamu tidak cocok. Saudara Tru, apakah Anda berpikir bahwa jika Rader membunuh saya, maka orang-orang saya akan mengatakan saya, apakah Anda akan acuh tak acuh?" Xiao Yu mencibir. Troll bersenandung, tanpa menjawab. Dia hanya memegang tubuh Radu dan berjalan pergi. Perjamuan itu juga tampak lebih menyedihkan. Yu Yunfeng menggoyangkan kedua tangannya. Dia tidak sabar untuk menggunakan sepasang senjata angin puyuh untuk menembak Xiao Yu lebih dari 100 lubang, tetapi dia juga tahu bahwa sulit baginya untuk menang sendirian. "Saudara Luo," Yu Yunfeng menatap Luo Yugang. Luo Yugang menatap Xiao Yu dengan jijik. "Dia bukan lawanku." Oh, mata Yu Yunfeng bersinar terang. Kecepatannya terlalu lambat, terlalu lambat. Luo Yugang berkata dengan bangga, "Di hadapan angin yang menunggangiku dan mengejar listrik, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Itu benar-benar mengecewakanku. Kupikir itu tidak mungkin, tetapi itu terus terang." Petik 2. Xiao Yu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. "Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya belum melakukan angin dan hujan. Jika dilakukan, Anda sama sekali bukan lawan. Itu bodoh. Bagaimanapun, mempertahankan kekuatan mereka sendiri adalah kuncinya. Karena mereka percaya bahwa kecepatan mereka tidak baik, begitu mereka benar-benar melakukannya, mereka dapat memainkan kecepatan yang nyata, dan mereka pasti dapat memainkan peran yang tidak terduga, dan mereka bahkan dapat membalikkan situasi, jadi dia tidak akan konyol untuk mengatakannya. Terlebih lagi, dia telah memenggal kepala Radu Liwei, dan jika dia diserang oleh Luo Yugang lagi, sama seperti dia memprovokasi Radu, tidak peduli apakah dia dapat membunuh Luo Yugang, Wu Han akan tidak tertahankan, dan kemudian dia akan menembak. Itu bukan yang diharapkan Xiao Yu untuk dilihat. Wajar untuk berhati-hati ketika ketiga pihak bersaing. Cara terbaik adalah duduk di nelayan yang menguntungkan. Batuk. Pada saat ini, Liu Long batuk ringan. Segera semua orang mengalihkan pandangan mereka. Beberapa orang dengan status tinggi tentu tahu apa yang diwakili oleh Liu Long, dan mereka juga memahami tujuan orang-orang seperti Xiao Yu, Luo Yugang, dan Yu Yunfeng untuk mencapai Kaisar Sila, karena keluarga Liu, jika tidak, tolong jangan datang. Kalian, menyerah saja. Liu Long berdiri. Kali ini keluarga Liu yang lebih tua memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu akhirnya tiba juga. Xiao Yu dan yang lainnya tahu bahwa berita yang disebut-sebut ini seharusnya menjadi topik keluarga Liu. Mereka semua tenang dan menunggu Liu Long untuk mengatakan topiknya. Sebenarnya, beritanya sangat sederhana. Liu Long berkata sambil tersenyum. Kaisar Kekaisaran Sila akhir-akhir ini kesehatannya tidak begitu baik dan tidak ingin terlalu keras pada pewaris tahta. Jadi kami meminta keluarga Liu untuk membantu memilih seorang pangeran, tetapi keluarga Liu tidak tahu banyak tentang banyak pangeran, jadi saya harus melihat kinerja para pangeran. Siapapun yang berkinerja terbaik dapat menjadi kaisar berikutnya. Sangat bagus. Yaking tidak bisa menahan cemberut. Pernyataan ini kedengarannya, tetapi sebenarnya itu adalah gelar keluarga Liu, dan itu menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Liu bersifat jera, memaksa Kaisar Sila untuk memilih penerus kaisar. Tentu saja, sebagai keluarga kuno terbesar ke-8 dalam keluarga Liu, Kaisar Sila tentu saja tidak berani melawan, dan mungkin mengambil kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga Liu. Mereka akan senang, tetapi keluarga Liu memberi Xiao Yu, Wu Dongtian, dan Zheng Batian. Pertanyaannya adalah, siapa yang dapat mendukung pangeran lebih menonjol, menjadi pangeran? Berikutnya,
pasti akan diakui oleh keluarga Liu. Ini pertanyaan yang bagus, sangat bagus. Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Liu Longdao, ini adalah kata-kata asli dari tetua, saya hanya mengulanginya. Dia secara alami dapat melihat bahwa di antara tiga orang Xiao Yu, Wu Dongtian dan Zheng Batian, Xiao Yu yang jelas berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Moving Heaven mendukung Pangeran ke-6 Cakari, dan Zheng Batian mendukung Pangeran ke-15 Kekara. Keduanya adalah yang paling kuat dari para pangeran. Selain itu, pangeran yang dapat bersaing dengan mereka adalah Pangeran ke-4 Solotner. Namun, itu didukung oleh keluarga Rhodes, dan diam-diam didukung oleh Pangeran ke-18 Cinder, tetapi orang itu sama sekali bukan salah satu dari tiga pihak. Jadi siapa yang harus didukung Xiao Yu? Saya khawatir dia tidak dapat memilih siapa yang mampu menjadi kaisar, dan takhta ini tidak diidentifikasi secara acak. Bergantung pada kemampuan para pendukung, dia akan diakui. Itu juga tergantung pada kemampuan pangeran dan evaluasi komprehensif. Jadi Xiao Yu berada pada posisi yang kurang menguntungkan sejak awal. Dia datang paling awal, tetapi paling dirugikan. Itu tidak adil, itu terlalu tidak adil, kata Yaking tidak puas. Ngomong-ngomong, kami telah menyelamatkan Putri Sulung, tetapi memperlakukan kami seperti itu. Liu Long melirik Xiao Yu, kata-kataku telah datang, semuanya, selamat tinggal. Dia melayang pergi. Hanya beberapa orang yang tersisa menunggu Linglung. Keluarga tetua Liu pertama kali mengungkap bahwa aku telah menyelamatkan Yan Lingwu dan mendorongku ke tepi angin. Kemudian pertanyaan yang diajukan adalah untuk menempatkanku pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Apa artinya? Xiao Yu mengerang, menyentuh dagunya, pasti ada makna tersembunyi. Apa itu? Keluarga tetua Liu memberitahuku apa sebenarnya. Xiao Yu bingung. Dengan kepergian Liu Long, kematian Radero, perjamuan itu tidak ada artinya, dan beberapa orang mulai pergi. Xiao Yu juga berkata kepada Pangeran ke-6 Cakari dan Pangeran ke-4 Solotner, aku merasa kamar dagang kita menunggak. Kamu dapat meminta hadiah secara langsung. Xiao Yu akan memuaskanmu. Hei, aku benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya membunuh pangeran. Petik 2. Ancaman, ** ancaman telanjang. Kedua pangeran itu tampak sangat kesal sehingga mereka begitu diejek dan dihina oleh Xiao Yu dan mengancam akan membunuh mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara alami, mereka juga mengerti bahwa jelas bahwa Xiao Yu berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan di hadapan gelar yang diberikan oleh keluarga Liu, jadi dia harus mengubah kerugian ini. Cara terbaik adalah membunuh pangeran kompetisi. Kemudian, semua orang akan berada di tempat yang sama. Di garis start, kedua pangeran itu merasa dingin di punggung mereka, berpikir sejenak. Baiklah, Xiao Yu, jangan berpikir kamu begitu hebat. Jika kau tidak memanggilku, kau sudah mati di tanganku. Luo Yugang mengejek. Xiao Yu tertawa, ya, kuharap kau masih begitu percaya diri lain kali. Dia mengambil dua wanita cantik yang tak tertandingi dan berjalan pergi, hanya menyisakan serangkaian tawa. Sialan, kata Yu Yunfeng. Kakak Yu tidak perlu marah. Luo Yugang melambaikan tangannya, dengan bangga, lain kali aku mencoba, aku akan membiarkannya terbunuh di tanganku. Yu Yunfeng berkata, seberapa percaya diri kakak Luo? Luo Yugang tertawa dan tertawa, 10%. Angin tungganganku jauh lebih cepat dari kecepatannya. Mudah untuk membunuhnya. Jangan lupakan kalimat itu. Jangan hancurkan. Dengan angin tunggangan, aku bisa, kekuatan tingkat pelangi dan master guru suci melawannya. Melawannya, kau bisa membunuhnya dengan lambaian tanganmu. Meninggalkan istana, 6 pangeran. Xiao Yu kembali ke markas kamar dagang valet. Ketika masih ada jalan, bagian depan diblokir oleh orang-orang. Ada lebih dari 30 orang. Kepalanya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Usianya lebih dari 100 tahun, dan matanya yang dingin bersinar terang. Rasa dingin itu menatap Xiao Yu, dan ada beberapa orang di sampingnya, termasuk Tru, yang memegang pistol gigitan naga listrik ungu, Rosto, yang diajari oleh Xiao Yu dan Yaking di sore hari, dan beberapa master setengah baya lainnya. Kamu adalah Xiao Yu. Orang tua itu berkata dengan nada merendahkan, seakan-akan sedang melihat seekor semut. Hati Xiao Yu langsung dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Kalian tidak perlu tahu, ini adalah raja dari keluarga Silo, dan sungguh keji bersikap begitu tidak tahu apa-apa kepadanya. Aku Xiao Yu. Xiao Yu mendongak,
dingin dan sombong. Berani melakukan hal yang sama di depan orang tuaku. Orang tua itu bersenandung dingin, momentum agung tiba-tiba meledak, menindas ketiga Xiaoyu. Ah, ah, Yaking dan Ling Yuner tertindas pada saat yang sama, berseru, dan mundur lagi dan lagi. Yaking dengan cepat meraih Ling Yuner, menuangkannya ke dalam pelukannya, dan melindungi keduanya dengan jubah matahari. Pendahulu bermaksud menindas yang muda, dan menindas yang lemah. Wajah Xiaoyu begitu suram dan mengerikan sehingga dia sepenuhnya menolak penindasan orang tua itu. Mengenai kemampuan Xiaoyu untuk mundur, mata orang tua itu penuh dengan kekuatan pembunuh yang serius. Di bawah momentumnya yang tiba-tiba, bahkan master yang paling suci pun sulit untuk dilawan, Xiaoyu dapat menunjukkan suasana hati, semangat, pengalaman tempur, dan momentum Xiaoyu aspek pelatihannya luar biasa. Kamu membunuh keponakanku, aku ingin membalasnya, kata lelaki tua itu dengan dingin. Haha, ini sangat lucu, kamu adalah master yang bermartabat yang ingin membunuhku tanpa mempedulikan perselingkuhan, dan jelas mengapa aku harus mencari alasan, aku membunuh Radu, apakah dia mencoba bunuh diri, apakah itu yang ingin aku bunuh? Kamu bertanya pada True, sarkasme dan aku 3 kali, apa yang aku katakan? Dia mengambil inisiatif untuk menyerangku, dan aku baru saja menyakitinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara bertobat, dia bunuh diri, dan siapa yang dia benci. Xiaoyu mencibir, orang tua itu bersenandung, aku tidak peduli tentang ini, aku hanya tahu bahwa membunuh nyawa dan membayarnya adalah hal yang dibenarkan. Menganggukkan kepalanya, Xiaoyu tersenyum, iya, itu benar, sepertinya barang lamamu tidak tahu malu, terlepas dari benar dan salah, terlepas dari konsekuensinya, kamu harus menembakku, itu juga benar, barang lama yang menjijikkan, beraninya kau menghinaku. Gagal, Xiaoyu tak kuasa menahan tawa, kau datang untuk membunuhku, kenapa aku tak bisa memarahimu, belum lagi kalimat yang kukatakan salah. Bukankah kau tak tahu malu? Kau tak bertanya benar atau salah, tak bertanya akibatnya, kau akan pergi sendiri, lebih lagi kau tahu bagaimana mempermalukan dengan menindas yang kecil, mengandalkan yang kuat dan menindas yang lemah, dan menindas yang kecil dengan yang tua. Kau tidak tahu, selain itu, apa yang kau katakan itu adil dan menggelikan, bahkan lebih menggelikan, jadi aku hanya bisa mengatakan bahwa kau adalah orang tua yang menjijikkan. Sialan, teriak lelaki tua itu, kau bajingan tua abadi yang menyebalkan bahkan lebih terkutuk. Xiaoyu menunjuk lelaki tua itu, mengumpat dan berteriak, tubuhnya beringas, menumpahkannya ke tengah-tengah kedua wanita itu, dan mengulurkan tangannya ke arah mereka. Dia sangat jelas bahwa dalam hal kekuatan, mustahil untuk bersaing dengan Tuan Surga. Jadi aku sudah merencanakannya dan ingin melarikan diri. Cara melarikan diri secara alami adalah operasi tanah. Di daerah ini di mana rumah-rumah ada di mana-mana, dia menginginkan operasi tanah, dan sangat merepotkan untuk menemukannya. Dengan percaya diri, Xiaoyu memarahi benda tua yang tidak tahu malu ini dengan putus asa. Aku akan membunuhmu. Orang tua itu marah dan tiba-tiba menembak, lalu meninju ke udara dengan tinju. Kekuatannya keterlaluan dan segera mengangkat seluruh jalan lebih dari 10 meter di antara keduanya. Kekuatan amarahnya mengejutkan. Xiaoyu bergumam diam-diam. Dia menghadapi Chatras yang terluka parah di awal. Jika dia berada di masa kejayaan, saya khawatir dia tidak akan mati lagi. Benda tua, kamu pikir aku takut kamu tidak bisa melakukannya. Xiaoyu meraih kedua sudut jubah gerhana, dan semangat liarnya melonjak masuk. Yaking itu tidak menunjukkan kelemahan, dan memasukkan dendamnya. Keduanya adalah alam superior tingkat pelangi, dan Xiaoyu telah mencapai titik menembus tingkat suci kapan saja. Keduanya bergabung bersama untuk segera melepaskan burung Phoenix gerhana yang melayang di atas jubah gerhana. Hiss, dengan suara mendesis, burung Phoenix gerhana muncul di sekitar mereka. Burung Phoenix pemakan matahari berwarna merah dan memiliki tubuh yang kokoh, dan ia terbuka untuk menyerap serangan dari lelaki tua itu, dan kemudian menyemprotkannya keluar lagi. Ini adalah metode unik yang dikembangkan oleh burung Phoenix gerhana setelah membaca mantra oleh kutukan tak terkalahkan yang membuat jubah gerhana. Kekuatan serangan balik, kekuatan serangan lawan diserap, dan kemudian berubah menjadi kekuatannya sendiri, dan dikirim kembali lagi. Kekuatannya tidak hanya berkurang, tetapi juga bercampur dengan api burung Phoenix gerhana, dan sedikit membaik. Boom! Api yang dahsyat berputar-putar dan terbang ke banyak tuan di keluarga Sloth.
Kalian harus tahu bahwa ini adalah kekuatan dari Master Raja Surgawi. Wajah Tru dan yang lainnya telah banyak berubah, dan mereka telah mengalami kemunduran. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Hancurkan untukku. Orang tua itu melangkah maju, mengangkat tangan kanannya, dan menembakkannya dengan keras. Dia harus melawan kekuatannya. Xiaoyu bersembunyi di balik jubah gerhana melihat wajahnya, kilatan kegilaan melintas di wajahnya, dan darah yang telah lama hilang tampaknya mendidih, dan ketika dia menginjaknya, darah itu menghilang dengan kuas. Seni tanah. Dia dengan cerdik mengerahkan kekuatannya, setumpuk lebih dari 10 meter, muncul di sisi orang tua itu, mengangkat tangannya ke orang tua itu dan menamparnya. Orang tua itu menentang serangan itu. Ketika dia bereaksi, Leng Shensen menoleh dan berteriak, "Cari kematian." Segera, kekuatan Sonic yang dahsyat bergetar. Keterampilan bertarung Sonic. Orang ini telah mempraktikkan teknik bertarung Sonic sampai pada titik di mana dia murni dan polos. Dia tidak perlu menggunakan bentuk mulut apapun untuk menunjukkannya. Dia bisa memainkannya sesuka hati. Oh, teknik pertarungan Sonic mengenai dada Xiaoyu dan mengejutkannya hingga hampir muntah darah. Untungnya, sebagian besar kekuatan lelaki tua itu harus menahan serangan itu. Teknik pertarungan Sonic ini hanya 20% atau 30%, tetapi lelaki tua itu tidak pernah menyangka Xiaoyu berani asuransi jiwa. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan lelaki tua itu, bahkan jika kekuatannya 40%, Xiaoyu, yang tidak defensif, dapat hidup sampai mati. Xiaoyu cukup berani untuk percaya bahwa kekuatan lelaki tua itu juga merupakan pangkat yang lebih rendah dari Raja Surgawi. Ini bahkan tidak cukup. Dia tahu bahwa ketika dia akan menyerang, keterampilan pertarungan Sonicnya tidak akan mengancamnya. Semua pertimbangan ini adalah masalah pemikiran. Xiaoyu membuat keputusan, petualangan. Dia berhasil, dan telapak tangannya jatuh di pipi lelaki tua itu. Pukulan, suara itu lebih keras dari guntur. Lelaki tua yang dipukuli itu tidak sabar untuk menemukan tempat untuk menggali, menemukan sepotong tahu dan memukulnya sampai mati. Orang-orang dari keluarga Slo harus bunuh diri satu persatu. Haha, benda tua ini adalah hukuman yang tidak tahu malu dan kejam untukmu. Xiaoyu menghentakkan kakinya dan menghilang lagi. Bum bum bum. Pada saat yang sama, serangan gerhana bertabrakan dengan serangan lelaki tua itu. Lelaki tua itu ditampar-tampar dan terpengaruh, tetapi diguncang maju mundur, dan bahkan membuka mulutnya untuk memuntahkan darah. Dalam kemarahan, dia berteriak, rambutnya menjerit. Mati. Lelaki tua itu mengangkat kakinya dan membanting lantai dengan keras. Dia seperti selongsong senapan, menghancurkan Xiaoyu dan Yaking dan Ling Yuner yang muncul kembali dari sisi yang berlawanan. Sambil mengulurkan tangan untuk memeluk kedua wanita itu dalam pelukannya, Xiaoyu tertawa terbahak-bahak, membawa kedua wanita itu untuk melakukan seni tanah, dan berbisik, "Kakak King, tolong aku." Yaking mengerahkan seluruh semangat juangnya ke dalam tubuh Xiaoyu. Ling Yuner membawa Yaking keluar kepadanya melalui mulut Xiaoyu dan membiarkannya pulih dengan cepat dan mampu mengatasi kemarahan lelaki tua itu. Kedua tuan itu bekerja sama sepenuhnya. Kekuatan mereka menyatu bersama, yang sebanding dengan seorang tuan yang akan menerobos ke tengah level suci. Xiaoyu berjalan menyeberang ke area rumah yang padat. Ada lebih dari 80 meter dalam satu orang lumpuh. Ketika dia muncul lagi, dia hanya berjarak 30 hingga 40 meter dari jalan di sebelahnya, itulah sebabnya dia berani dan memprovokasi lelaki tua itu. Muncul dari tanah, akan ada gelombang kekuatan yang samar. Lelaki tua itu segera menangkapnya, dan segera berbalik dan melemparkannya, tetapi sebelum dia tiba, Xiaoyu menghilang lagi. Berulang kali, lelaki tua itu benar-benar kehilangan jejak Xiaoyu. Dia berdiri di ketinggian, melompat dengan keras seperti guntur, "Sialan, sialan, Xiaoyu, keluarlah dariku, keluarlah, dan aku pasti akan menghancurkanmu." Raungan itu menyebar ke seluruh tempat. Tidak hanya orang-orang di sekitarmu yang bisa mendengarnya, tetapi juga banyak orang yang baru saja meninggalkan rumah Pangeran ke-6 dapat mendengarnya dengan jelas, dan mereka yang mendukung keluarga Siluo dengan cepat bergerak mendekat. Akibatnya, bekas telapak tangan merah di pipi kiri lelaki tua itu dengan cepat menghilang. Ketika kata-kata lelaki tua itu terdengar lagi, semua orang mengerti bahwa itu pasti bekas yang ditinggalkan oleh Xiaoyu. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Siapa orang ini? Yu Yunfeng bertanya kepada bangsawan Sila di sampingnya.
Bangsawan itu berkata, ini Pat, Raja Keluarga Silo. Dia ditampar oleh Xie Aoyu. Tuan Xie Aoyu, ini mengerikan. Tuan tingkat Tianwang, apakah kamu yakin? Luo Yugang tidak hanya tidak takut, tetapi juga memancarkan kegembiraan. Tentu saja, Pate telah memasuki alam Uranus lebih dari 10 tahun yang lalu. Tidak ada Master Utopia lain dalam keluarga Silo yang muncul. Secara umum, sudah diketahui bahwa Pate telah keluar untuk hal-hal yang tidak dapat ditangani di luar. Hal-hal, jawab bangsawan itu. Mata Luo Yugang tidak bisa lebih gembira lagi, dan hatinya bersemangat dan otentik. Kecepatan si Aoyu sama sekali bukan lawanku. Dia bisa menamparkan. Jelas, karena kecepatanku jauh lebih cepat darinya. Jelas, angin yang mengejar listrik dapat membuatku bersaing dengan para master tingkat Tianwang. Hei, hebat, hebat. Tindakan si Aoyu telah menciptakan reputasi yang lebih baik. Ketika aku membunuh si Aoyu, maka Luo Yugang secara alami akan menggantikannya. Lebih makmur, haha itu adalah penegasan generasi muda untuk melarikan diri dari seorang master kelas Raja Surgawi, seperti Pat, yang masih utuh dan berada di puncaknya. Si Aoyu benar-benar dapat menerima tamparan darinya, yang pasti dapat diteruskan untuk waktu yang lama. Waktu adalah pembicaraan orang-orang setelah makan malam. Yang membuat si Aoyu bersemangat adalah keadaan pikirannya sendiri. Karena petualangan dan keberhasilannya, ia berhasil melakukan serangan diam-diam, sehingga jejak keadaan pikiran yang tidak lengkap yang telah diganggu oleh Yulan akhirnya memiliki kecenderungan untuk menutup kembali. Haha, pencuri, kamu hebat. Yaking memeluk lengan si Aoyu dengan gembira. Kamu menerima tamparan dari Master Raja Surgawi. Ya, kakak Xie adalah yang terbaik. Ling Yuner memeluk si Aoyu dengan gembira. Kedua gadis itu dengan gembira menyerupai gadis kecil. Si Aoyu tertawa, untungnya, ini karena orang tua itu terlalu sombong. Selain itu, jubah gerhana tidak ada di mata, dan aku memandang rendah diriku sendiri. Hasil ini disebabkan oleh berbagai alasan. Tidak dapat melarikan diri. Ini juga menakjubkan. Melihat generasi muda, siapa yang bisa memilikimu seperti itu? Itu harus genit. Yaking terkikik, wajah halusnya memerah. Kakak itu akan memberikan dirinya kepada kakak Xie malam ini sebagai hadiah. Ling Yuner menatap Yaking dan mengucapkan kalimat yang membuat si Aoyu dan Yaking tercengang. Lihat saja wajah Yaking yang berubah dari putih dan halus menjadi merah, Ling Yuner. Ah, aku salah, adikku mengampuni nyawanya. Ling Yuner mengingat itu, dan mendapat masalah, dan buru-buru berlari ke kejauhan, dan kecepatannya benar-benar tidak lambat. Yaking membuka giginya dan berkata, jangan lari. Kedua wanita itu menghilang seketika. Si Aoyu berdiri di pintu ruang tamu dan menatap awan di langit, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Dia menamparkan pit, yang sangat membantunya. Jangan meremehkan keberhasilan serangan ini. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh si Aoyu disublimasikan sekali. Sangat sulit untuk menyeberang dari level pelangi ke level suci. Seringkali, baik untuk 1 dari 10 level pelangi untuk memasuki level suci. Si Aoyu menjalani pertempuran hidup dan mati dengan Yulan Ruo. Pertempuran antara hidup dan mati divisi pemadam kebakaran teratai hitam, dan kali ini pertempuran dengan Pat, dapat digambarkan sebagai pertempuran hidup dan mati. Dia juga dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya maju dengan pesat. Pada saat ini, si Aoyu benar-benar menyadari perasaan Raja Zhou Zhen. Saya bertanya-tanya mengapa Zhou Zhenwang memiliki kakek dari Raja Tentara Bayaran, tetapi harus keluar untuk bertarung keras dengan Warcraft dan mengasah dirinya sendiri, yaitu menggunakan pertempuran hidup dan matinya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Pertarungan hidup dan mati tidak hanya dapat membantu seseorang menembus kecepatan kultivasi dan meningkat dengan cepat, tetapi juga meningkatkan pengalaman bertarung, meningkatkan persepsi keterampilan bertarung, dan benar-benar memahami kemampuannya. Dapat dikatakan bahwa hidup dan mati adalah cara terbaik untuk meningkat, tetapi rata-rata orang yang ingin, dan siapa yang memiliki keberanian untuk memilih pertarungan antara hidup dan mati. Kita harus tahu bahwa pertarungan hidup dan mati berarti ada garis antara hidup dan mati. Namun, hanya dalam waktu 2 bulan, ia menghadapi 3 pertarungan hidup dan mati secara berturut-turut, dan bahkan mengalami pencerahan Sui Luoshan, yang membuat semua orang di benua itu iri dan dengki. Jika tidak mungkin untuk menembus level suci, maka tidak ada yang akan mempercayainya. Sekarang si Aoyu dapat merasakan bahwa ia telah menyentuh tepi terobosan,
mungkin suatu hari, 2 hari, atau 1 bulan, ia dapat membuat terobosan. Tamparan ini adalah tamparan yang bagus, aku akan menerobos. Xiaoyu tidak sabar untuk berteriak dan mengeluarkan kegembiraan-kegembiraan di dalam hatinya. Pada saat ini, dia juga memahami keputusan Raja Hati Surgawi dan Raja Penjara Surgawi. Ambil dapat dikatakan bahwa jatuhnya bulan dalam hidupnya menjamin pedang surgawi tertinggi, memungkinkannya untuk benar-benar terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dan meningkatkan kekuatannya. Oh, Aoyu, aku hampir tidak tahan untuk menembak, kau tahu. Tawa datang dari halaman, dan Hoshino muncul di hadapan Xiaoyu. Xiaoyu terkejut, para senior ada di sini. Hoshino tertawa, jangan berpura-pura, aku sangat ragu, kamu seharusnya menemukanku ketika kamu bertemu Pat, kalau tidak kamu tidak akan bisa membuatnya marah, dan kemudian menembak. Apakah kamu tidak takut Pat akan memburu di sini? Datang, aku benar-benar tidak tahu. Xiaoyu tersenyum pahit. Jika aku tahu bahwa para pendahuluku melindungi secara rahasia, tamparan di wajah ini tidak akan begitu berguna, dan itu tidak akan menjadi kesempatan bagiku untuk menerobos. Sedikit ragu, Hoshino berkata, memang benar, aku bisa merasakan perubahanmu. Wajar saja jika terjadi pertarungan hidup dan mati yang berakhir dengan kematian. Jika kau mengenalku, mustahil untuk memiliki efek seperti itu. Tapi, apakah kau tidak takut dengan pengejaran Pit? Xiaoyu mengangkat bahu dan berkata, itu tidak mudah. Mereka tidak tahu apakah pendahulunya ada di sini. Aku berani bersikap begitu provokatif, dan bahkan membunuh radu dari keluarga Slow. Mereka secara alami berpikir bahwa pendahulunya telah tiba, belum lagi keraguan mereka. Aku tidak berani melakukan apapun. Bagaimanapun, Kaisar Sila adalah kekuatan trilateral, bukan hanya kedua belah pihak kita. Jika kita bertarung dengan kita terlebih dahulu, itu mungkin hanya lebih murah bagi Zheng Batian, jadi aku menyimpulkan bahwa mereka takut. Oke, bagus sekali. Hoshino mengangguk. Tapi kau salah. Kaisar Sila bukanlah 3 pihak, tetapi 4 pihak, bahkan mungkin 5 pihak. Kenapa? Apakah kekuatan dari 7 keluarga besar seperti keluarga Wang dan orang-orang rawa juga ikut campur? Mata Xiaoyu berkilat dingin. Keduanya berbicara ke ruang tamu. Hoshino berkata, tentu saja bukan mereka. Jika 7 keluarga kuno kita bergabung untuk menyerang, kita tidak dapat menghancurkan 7 keluarga yang baru berusia 3.000 tahun, maka kita tidak perlu berdiri di dunia. 7 keluarga seperti keluarga Wang dan keluarga Zhou sudah hancur. Ini hanya masalah waktu, dan paling lambat tidak akan lebih dari bulan ini. Jika bukan karena mereka, siapa lagi? Pikiran Xiaoyu terlintas dalam kata-kata yang diucapkan Ling Yuner, kecuali Pangeran ke-4 Solotner, Pangeran ke-6 Cakari, Pangeran ke-15 Kekara, dan Pangeran ke-18 Schneider. Ada juga keluarga kuno di belakang pria ini. Dukungan? Keluarga mana yang didukung itu? Apakah para senior tahu sesuatu? Xiaoyu bertanya. Hoshino Roth, intelijen tidak yakin siapa orangnya, tetapi yang pasti Kaisar Sila bukan hanya 3 pihak kita, pasti ada pihak ke-4, dan tampaknya ada pihak ke-5, tetapi belum diketahui. Xiaoyu tersenyum pahit, cukup rumit. Dia berhenti sejenak dan bertanya lagi, senior, saya ingin bertanya, apakah Yin Ming Gemingde benar-benar mati? Setelah melihat Xiaoyu, Hoshino terkekeh, sepertinya Putri Mengyao benar, Anda pasti akan mempertanyakan hidup dan mati Gemingde, jadi Putri Mengyao secara khusus mengirim seseorang untuk menghubungi agama suci Bailian, dan setelah perang Raja Min Yujun mengakui, Dewa Hantu Gemingde memang telah terbunuh. Setelah keluarga Wu menggunakan teknik pencarian jiwa, Min Yujun juga secara diam-diam memeriksanya sendiri. Memang Gemingde yang terbunuh. Sepertinya bukan hanya saya yang khawatir. Xiaoyu menarik napas. 1 generasi Dewa Yin, baru saja meninggal. Hoshino menghela napas, Aoyu, kamu tidak tahu banyak tentang Gemingde. Ketika 10 keluarga kuno teratas bergabung untuk menyerang teratai suci, di antara mereka ada para master teratas dari 7 keluarga kuno kita, dan 3 kekuatan kekaisaran adalah untuk memusnahkan teratai hitam, tetapi pada akhirnya Gemingde yang memutuskan aliansi dengan kekuatan 1 orang. Pada akhirnya, dia membayar harga yang dapat diabaikan untuk mempertahankan teratai hitam. Pertempuran tersebut telah menyebabkan Gemingde memperhatikan banyak pihak. Saya tidak tahu tentang keluarga lain. Namun, keluarga bintang kita terus mengirim master tingkat Raja Perang untuk membunuhnya, dan semuanya berakhir dengan kegagalan.
Anda mengatakan bahwa orang seperti itu tidak dapat dianggap serius. Petik 2. Xiaoyu menghela napas. Dalam badai benua, dia memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Gaming Day yang pertama kali menguasai adalah generasi dewa yang mendung. Bagaimana dengan orang-orang rawa? Tanya Xiaoyu. Wajah Hoshino langsung menjadi berwibawa, yang membuat hati Xiaoyu tenggelam sejenak. Benarkah manusia rawa masih punya cara untuk menghilangkan kelemahan fatalnya?